resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dekan, Bu Dr. Yustiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya tentunya yang saya hormati tadi sudah hadir di tengah-tengah kita ya Pak Rektor Unbin, Pak Dr. Ismulyana Jan, dan mungkin adik-adik ada yang pernah melihat atau malah sama sekali belum kenal sama Pak Rektor ya Bu Dekan, karena bentroknya kegiatan-kegiatan. Kemudian yang saya hormati Bu Dekan, kemudian saya juga membawa Pak Dede Asir, ini kasih jasa perdagangan ya, dan tentunya adik-adik seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan ini di sesi kuliah umum ya, yang kami diminta untuk hadir di Unbin yang kita sama-sama banggakan ini ya, yang berbahagia sekalian adik-adik semua. Nama saya Ganjar Gunawan, adik-adik sekalian, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ya. Adalah sebuah UPD, sebuah dinas yang bertugas membantu wali kota di bidang urusan perdagangan dan perindustrian ya. Kantor kami di Jalan Dadali nomor 4. Adik-adik kalau ke Jalan Dadali mungkin ya, dari Jalan Pemuda lurus mau ke Kebun Pedes. Kalau ke Kebun Pedes ke kiri rel kereta ini sebelum SMP 5 ya. Masih gak kenal juga ada itu. Ini saya saksikan bukan orang Bogor berarti ya, ada sekali. Ini kantor kami di sana ya. Kemudian saya sudah sejak 2019 ya, dari April 2019 menjabat sebagai kepala dinas. Waktu itu namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sekarang menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dibolak-balik lah ya. Kenapa kami namakan insan cerdik? Yang pertama, innya integritas. Jadi ini yang kemudian kami sepakat, yang utama sekali itu kita harus berintegritas sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pendamping ya masyarakat, harus punya nilai-nilai kejujuran. Ini yang akan menolong kita ya. Katakan benar kalau benar, meskipun itu pahit sekalipun, kira-kira begitulah ya. Jadi integritas ini saya tanamkan di Dinas Perdagangan supaya sumber daya manusia di kantor saya yang pertama itu punya nilai integritas. Yang kedua santun, bagaimana menyampaikan informasi-informasi, regulasi-regulasi pemerintah ya ke stakeholder, ke UKM, ke industri kecil menengah dengan santun. Kemudian cerdas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya. Teman-teman tahu nggak bahwa saat ini kita berada dalam satu era ya, yang titel itu bukan segalanya ya. Kuliah S1, S2, S3 itu juga nggak mendukung keberhasilan, kesuksesan teman-teman sekalian ya. Ini suka tidak suka, percaya nggak percaya, ini terjadi ya. Banyak orang sukses yang justru kuliahnya nggak tamat ya. Banyak orang sukses yang belajar otodidak. Nah teman-teman, adik-adik diberi kesempatan oleh orang tua, oleh keluarga, sok kuliah dengan bersusah payah keluarga ya sampai kuliah, syukuri, karena enggak semua seusia adik-adik bisa duduk di bangku perkuliahan sampai sekarang ya, termasuk duduk di Unbin. Banyak yang nggak bisa kuliah, tetapi harus diingat ya,
kuliah aja nggak cukup saat ini. Jadi perlu sebuah kecerdasan ya, menyikapi situasi yang berubah dengan cepat. Masa depan itu datang lebih cepat ya. Nanti juga dalam slide-slide berikutnya disampaikanlah beberapa ilustrasi ya. Masa depan itu datang lebih cepat. Kita sudah di revolusi industri 4.0 dan mengarah kepada revolusi industri 5.0 ya. Energi listrik sekarang sudah gadang-gadang mengganti energi fosil, BBM. Dan jangan salah, adik-adik sekalian, nanti untuk 10-20 tahun ke depan ya, itu negara-negara raja minyak itu selesai sudah, karena sumber dayanya habis, akan berganti dengan raja nikel, dan kita kaya akan nikel. Jadi negara petrodolar 10-20 tahun ke depan itu bisa saja kita ya. Dan ini harus didukung oleh adik-adik yang sudah siap dari sekarang, termasuk para mahasiswa Unbir gitu ya. Saya ingin di internal Dinas Perdagangan juga cerdas menyikapi situasi ini, kemudian inovasi, kemudian kreatif. Dengan mobilitas, orang bergerak, orang shopping, orang belanja ya, itu terjadi pertumbuhan ekonomi meningkat. Tapi ketika awal-awal tahun 2020 itu PSBB ya kan, PSBB, ada PSBB transisi, ada PSBB sampai sekarang PPKM level 1, level 2, level 3, level 4, PPKM darurat. Jadi kayak bon cabe ya, PPKM juga ya, level-levelan. Sekarang Kota Bogor ini di level 1. Level 1 artinya apa? Artinya sarana perdagangan bisa open sampai 75%, bioskop bisa open sampai 75%. Ada nongkrong di kafe, resto juga, meskipun belum 100% ya. Kalau ada PPKM level 0 mungkin kita beranjak ke level 0, tapi sudah limited di level 1 ya. Kita sudah the best lah, sudah yang terbaik. Kasus harian ya di bawah 10 ya. Nah, jadi ini yang mendorong pemulihan ekonomi ini harus terus berjalan. Investasi, konsumsi rumah tangga ya, kemudian ekspor. Di triwulan kedua kemarin ternyata ekspor meningkat. Ekspornya ekspor apa? Ekspor non migas ya. Misalnya ternyata ada beberapa industri kita yang berubah dari dia bikin tas, dia bikin fashion, ke bikin hazmat ya, ke alat kesehatan. Dan di luar sana masih diperlukan, ada grade medical, ada grade biasa ya. Yang keempat yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu government spending, belanja dana pemerintah ya. Kalau adik-adik perhatikan kemarin misalnya ada bansos ya, BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian pelaku usaha kecil ada BPUM yang awalnya 2,5 juta, kemudian jadi 1,5 juta dibagi itu. Yang BLT yang 600.000, yang dari Kota Bogor 500 kalau nggak salah. Government spending ya. Ini semua untuk mendorong terjadinya pergerakan ekonomi, karena orang dikasih uang. Harapannya uang ini dibelanjain. Dengan dibelanjain uang beredar gitu loh. Ada supply, ada demand and supply ya. Kalau uang mentok, katanya triliunan itu, ratusan triliun masih mentok di kas daerah masing-masing. Nah, Presiden memerintahkan daerah semua pakai uangnya, proyek-proyek harus berjalan di semester akhir ini ya. Pembangunan pasar, pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan rumah sakit harus berjalan. Karena apa? Karena mendongkrak
pertumbuhan ekonomi. Nah, 2022 isu pemulihan ekonomi ini masih menjadi isu yang utama. Kesehatan, pemulihan ekonomi oleh beberapa daerah lah, ya, termasuk Kota Bogor. Itu jangan terobsesi, ya, jangan terobsesi. Saya nanti menjadi pegawai di kantor pemerintah, saya menjadi PNS, saya bekerja di sebuah kantor swasta, saya bekerja di sebuah kantor. Setinggi apapun kita bekerja di kantor itu, kita adalah employee, kita adalah pegawai. Tapi adik-adik, sedikit pun modal, ya, sudah punya usaha, entrepreneur, punya jiwa wirausaha, itu dikembangkan, hanya modal 1 juta, adik-adik adalah bosnya, ya. Dan negara-negara yang maju itu sangat ditentukan oleh para pelaku usahanya. Jadi bukan melulu oleh government-nya, oleh pemerintah. Pemerintah itu kan hanya membuat regulasi, ya. Yang bergerak itu kan para pengusahanya, para pelaku usahanya, usaha kecil, menengah, besar. Kalau mereka gerak, itu ada supply and demand. Kalau mereka nggak gerak, selesai. Ya, negara-negara maju itu Amerika, China sekarang, ya, udah ranking 2. Itu banyak pengusahanya, ya. Dan kita berharap pada adik sekalian, yang pertama tentunya pandemi ini segera berlalu, ya, segera berakhir. Kemudian kita bisa pertahankan ini meskipun memang kan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, ya, kemungkinan akan ada kebijakan baru terkait pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh Jawa Bali, ya, mungkin termasuk seluruh Indonesia, karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi di sisi lain kita punya harapan bahwa memasuki 2022 situasi membaik, perekonomian membaik, kondisi membaik, ya, sehingga kita bisa segera memulihkan ekonomi, ya, healing ekonomi, ya, mungkin ekonomi healing, ekonomi recovery, ekonomi rebound, untuk perbaikan kembali tingkat perekonomian kita, ya. Jadi ini adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, mungkin nanti kalau ada tanya jawab dari akhir. Lebih dan kurang mohon maaf, ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator dulu, ya, untuk barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam ke seksi pertanyaan. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pasti ditujukan kepada Pak Kadis, ya, karena tidak ada lagi narasumber. Mangga untuk sesi pertama 3 pertanyaan bisa diangkat tangannya. Saya mau bertanya, apa yang akan dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian jika terdapat perdagangan ilegal dan telah tersebar luas? Apa saja cara-cara agar kita bisa mengenalkan produk UMKM dan bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat untuk promosi UMKM? Langkah seperti apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi, khususnya pada sektor industri dan perdagangan? Terima kasih. Apa yang akan dilakukan Dinas Perdagangan apabila menemukan perdagangan ilegal? Itu, ya, kurang lebih itu, ya. Gini, tadi yang sudah saya sampaikan, adik-adik sekalian, ada beberapa komoditi yang memang kita awasi, ya, peredarannya, kita awasi perdagangannya. Jadi tidak semua komoditi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ada yang hanya memang
pemantauan dari sisi harga bahan pokok dan barang penting saja, ya. Jadi kita pantau, kita report, kita publish, ya. Kita pantau, kita olah, kita report, kita publish itu dari sisi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Tapi ada yang memang kita awasi peredarannya dan kita harus lakukan langkah-langkah tindakan polisional. Nah, misalnya apabila kita temukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi, ya, apabila kita temukan penggunaan LPG yang subsidi yang jelas-jelas untuk warga miskin, LPG 3 kilo yang LPG melon itu kan itu jatah warga miskin, ada tulisannya di situ kan, khusus untuk keluarga miskin kan. Ketika ini kita temukan di industri, di restoran misalnya kan, yang masih pakai ini yang harusnya sudah 12 kilo, di samping kita ambil barangnya, juga kita kerjasama dengan kepolisian mempromosikan UMKM. Ini yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah, adik-adik sekalian. Kalau adik-adik melihat beberapa kementerian itu hashtag kampanyenya, baik itu Kemenkop UKM, Kemen Pariwisata, Kemen Perin, termasuk Kementerian Perdagangan, hashtag Bangga Buatan Indonesia. Ada kampanye PBI Bangga Buatan Indonesia yang setiap tahun itu diacarakan, ini acara kampanye Bangga Buatan Indonesia. Itu salah satu usaha untuk mengenalkan produk UMKM. Jadi tidak ada cara lain, memang harus melalui pameran, harus melalui event.